Nah, tentang psikotes, ini juga sebetulnya menggali bagaimana psikologi dari peserta atau calon-calon anggota TNI, mengetahui kejiwaan, kesehatan kejiwaan dari adik-adik yang akan bergabung atau mengikuti seleksi. Nah, di dalam tes ini juga ada 3 metode: tertulis, cara tertulis itu ya banyak ragamnya. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah mengerti bagaimana pertanyaan-pertanyaan psikotes. Ada yang sifatnya melihat gambar, ada yang kita juga melihat gambar itu nanti mengartikan gambar. Kalau gambar ini dibolak-balik seperti apa bentuknya. Kemudian biasanya menggambar itu menggambar manusia atau menggambar wajah manusia atau menggambar pohon atau menggambar lain-lain. Ini juga bagi mereka yang tidak pernah mengikuti atau tidak pernah tahu tes psikologi, ini juga sesuatu yang sangat sepertinya sepele tetapi sulit. Salah satu contoh, misalnya kita disuruh menggambar manusia. Seringkali kita tidak sadar bahwa menggambar manusia itu juga ada prinsip-prinsip perbandingan antara tangan dengan kaki. Jangan pula tangannya lebih panjang dari kaki atau kepalanya lebih besar dari badannya. Hal-hal seperti komposisi atau proporsional gambar ini juga harus diperhatikan. Itu sebagai wujud kepedulian kita atau kepedulian masing-masing orang terhadap lingkungan yang selama ini kita tidak pernah perhatikan, tetapi itu mengekspresikan bagaimana jiwa dari seseorang tersebut. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan, ratusan pertanyaan dijawab, dan pertanyaan itu banyak yang berulang-ulang. Secara tidak sengaja, repetisi atau pengulangan jawaban yang sama untuk pertanyaan yang sama itu biasanya mengindikasikan bagaimana sikap seseorang tersebut. Nah, itulah psikologinya. Nanti pada saat wawancara juga akan ditanya secara lesan bagaimana sikap dari calon peserta tersebut. Walaupun hanya dengan wawancara, seseorang kita bisa tahu bahwa seseorang itu mencela-mencela, seseorang itu suka menipu, seseorang itu patuh, seseorang itu tidak fokus, seseorang itu lebih gampang terganggu oleh lingkungan, itu nampak. Nah, seseorang prajurit TNI, prinsipnya dia harus fokus, bisa fokus. Itu bisa nampak dari kalau saya mewawancara seseorang. Kita lihat bertanya kepada seseorang, kita lihat matanya. Kalau matanya kanan kiri tidak berani menatap mata yang mewawancara, itu sudah bisa menunjukkan sikap atau jiwa seseorang tersebut. 1, dia penakut. 2, tidak fokus. 3, dia tidak memperhatikan seseorang berbicara. Nah, ini juga satu hal yang memang harus dilatih. Makanya biasanya adik-adik yang mau tes itu ada mengikuti pelatihan tes. Itu ada yang melatih biasanya di setiap kota pun kadang-kadang ada. Tetapi kalau yang di kota provinsi biasanya selalu ada. Dan bagi mereka yang di kota kecil, ya memang harus bisa meluangkan waktu untuk mencoba bagaimana tes psikologi itu seperti apa. Untuk praktek psikologi, salah satu contoh adalah untuk mengetahui jiwa kepemimpinan peserta atau adik-adik. Nah, misalnya begini, kita akan dikelompokkan 5 orang, diberikan persoalan. Misalnya ini ada parit lebar yang tidak bisa diseberangi dengan melompat. Kemudian adik-adik diberi kayu ini kuat untuk diinjak. 5 orang diberikan persoalan. Ini adik-adik harus nyebrang ke sana melalui kayu-kayu ini, tidak boleh nyebur turun karena sungainya dalam. Nah, silahkan bagaimana supaya 5 orang ini bisa nyebrang. Pelatih atau yang
petugas penyeleksi akan ketahuan, akan tahu siapa yang memiliki ide untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang ngomong pertama kali menyampaikan usul, kemudian dia menyarankan kepada teman-temannya, oh ini begini, ini harus begini, kamu harus ke sini, di sini, maka biasanya orang itulah pemimpin. Dan itulah yang dicari oleh TNI. Tapi di dalam 5 orang itu ada juga yang diem, dengerin temennya aja, manut. Nah, ini nggak cocok. Tetapi kalau orang tiba-tiba muncul ide, ngomong di situ, bicara dengan solusi, terlepas solusinya itu benar atau salah, tetapi sudah nampak bahwa orang tersebut memiliki kepemimpinan. Nah, ini juga sama, ini juga harus perlu latihan, ya, tidak bisa dalam tempo sebulan latihan. Ini memang harus ada pembiasaan melalui sikap-sikap hidup kita sehari-hari, gitu. Jadi kalau persoalan seperti tadi, nanti akan nampak begitu ada seseorang muncul ide, ada orang menanggapi, itu juga sama. Dia berarti dia peduli terhadap persoalan yang dihadapi bersama. Tetapi kalau mereka diem aja manut sama kawan-kawannya, nah ini nggak cocok untuk jadi tentara. Karena dia apatis, tidak mau tahu. Nah itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah di keluarga itu ada masalah pun dia diem aja, tidak tampil segera mengatasi masalah, misalnya hal seperti itu. Oke, itu masalah psikologi. Dari psikologi juga akan ketahuan bagaimana tingkat kedisiplinan seseorang, akan ketahuan bagaimana tingkat komitmen seseorang terhadap perintah. Apakah dia loyal kalau dikasih perintah melakukan atau tidak melakukan, atau melawan. Nah, ini juga akan ketahuan. Ada seseorang yang suka melawan, ada seseorang yang suka marah sekali. Kalau marah tidak terkendali, itu nampak di dalam tes psikologi. Jadi ada kriteria-kriteria yang dicari. Nah, kriteria yang dicari, jenis-jenis kejiwaan yang dicari untuk prajurit adalah 1, loyalitas. Loyalitas dalam arti dia harus patuh terhadap perintah. Jadi kalau dia disuruh, dia manut. Nah, sama dengan kalau di rumah, kalau orang tua, ibu, bapak, kakak kita nyuruh, dia langsung berangkat dengan ikhlas nggak, atau ngomel, atau langsung enggak. Nah, orang-orang yang bilang enggak, bikin aja sendiri, lakukan aja sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang biasanya tidak pernah mau tahu. Nah, ini nggak cocok untuk prajurit, karena nanti kalau dia diperintah atasan, dia ngelawan. Padahal perintah atasan itu adalah terkait dengan tugas. Akhirnya nanti tugas tidak tercapai kalau isinya anak buahnya isinya melawan semua. Itulah loyalitas itu yang diperlukan. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa dilakukan dalam lingkungan kehidupan kita di rumah, di sekitarnya, pada saat kita ketemu teman juga begitu. Itulah yang terkait dengan psikologi. Jadi akan banyak sekali yang ditanyakan di sana dan adik-adik harus siap. Bentuknya seperti apa? Ya, kalau bisa ada kesempatan waktu mencoba try out tes psikologi di sekitar di kota masing-masing, biasanya ada. Atau ketemu teman-teman yang pernah menjadi tentara, atau mungkin kakak, adik, tetangga yang ada tentara, tanya seperti apa sih ininya tes psikologi itu. Jadi dari sekarang harus mulai fokus untuk mencoba menggali informasi. Seperti apa tes mental ideologi, seperti apa tes psikologi. Nah, itu adalah yang terkait dengan mental kepribadian.